Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Angelina Sececeh-Ningati dari kelas 11 IPA B nomor absen 4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia dari penjajah tersebut, ada ketegangan yang tercipta dari golongan tua dan golongan muda terkait dengan perbedaan pandangan waktu tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khoirul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap proklamator Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 dini hari di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang sangat kental di sela-sela proklamasi Republik Indonesia. Rengas Dengklok selalu jadi bahan pembicaraan terutama menjelang HUT kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok sebenarnya adalah nama sebuah kota kecil di Jawa Barat. Rengas Dengklok menjadi menarik karena menjadi bagian dari sejarah proklamasi Indonesia. Kronologi Rengas Dengklok diawali pada 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Khoirul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena mereka menginginkan pembicaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada dini hari sekitar pukul 3 tanggal 16 Agustus 1945, itu terjadilah seperti yang mereka rencanakan. Peristiwa ini kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Segera kelompok yang diberi tugas mengamankan Soekarno melaksanakan tugasnya. Singgih meminta Bung Karno ikut kelompok pemuda malam itu juga. Bung Karno tidak menolak keinginan para pemuda dan meminta agar Fatmawati, Guntur, serta Muhammad Hatta ikut serta. Menjelang subuh, sekitar pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, mereka segera menuju Rengas Dengklok. Perjalanan ke Rengas Dengklok dengan pengawalan tentara peta dilakukan sesudah makan sahur. Sebab waktu itu memang bulan puasa. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan bahwa daerah itu relatif aman. Hal itu karena ada Dain dan Peta di Rengas Dengklok yang hubungannya sangat baik dengan Dain dan Jakarta. Jarak Rengas Dengklok sekitar 15 km dari Gedung Gede, Karawang. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan ditempatkan di rumah seorang keturunan Tionghoa, Ji Kisau. Beliau adalah seorang petani kecil turunan Tionghoa. Rumahnya berlokasi di RT 1 RW 9 nomor 41 Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam peristiwa itu, Soekarno didesak para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, mereka bersepakat. Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok dan kronologi lengkapnya juga ditandai dengan adanya rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 malam tanggal 16 Agustus 1945. Ada beberapa tujuan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu yang pertama, mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Yang ketiga, menunjukkan proklamasi sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Fakta peristiwa Rengas Dengklok antara lain 1.
Di antara pemuda yang menculik Soekarno-Hatta adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Ahmad Subarjo diutus golongan tua untuk berunding dengan mereka. Kedua, Rengas Dengklok dipilih oleh para pemuda karena kota di Jawa Barat itu hanya berjarak 80 km dari Jakarta dan dianggap aman karena dekat dengan markas peta. Ketiga, rumah tempat Soekarno-Hatta disembunyikan adalah rumah petani bernama Cikisiu. Rumah yang berada di pinggir sungai Citarum itu sudah dipindahkan sejak 150 meter dari tempatnya. Keempat, markas peta yang tak jauh dari rumah itu kini dijadikan monumen kebulatan tekad. Demikian peristiwa yang terjadi di dalam Rengas Dengklok. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.